dia pelukin temen-temennya, temen-temennya kan bingung kan, nggak, temen-temennya nggak anak pandemi juga kan, jadi juga baru pertama kali gitu kan, jadi ini anakku yang gimana ya kalau pelukin banyak orang gitu ya kan. Akhirnya pernah satu saat aku gigit dia kenceng sampai nangis. Serius, Beb? Iya, biar dia tahu kalau digigit tuh sakit, karena dia suka gigit kan. Mama aku kalau di rumah 7:30 udah naik kasur. 7:30 udah bobo, Udah Beb? tidur, 7:30 jam. Wah, berarti Kai harus belajar sama Kian. Masa-masa terberat dalam rumah tangga itu kapan? Waduh. Ya kan? Ini di konten gue apa di konten Paula? Itu bener-bener ini nyawa juga ya, maksudnya di mana momen aku tiba-tiba kayak sesak nafas, terus takut. Kan kalau hamil kan agak susah mengendalikan. Ya nggak sih? Udah agak dol gitu kan, tipis. Aduh, orangnya sudah datang, bintang tamunya. Aduh, Jeng, kita harus buru-buru. Halo, kembali lagi di Tea Time with Titi. Aku lagi buru-buru karena bintang tamunya sebentar lagi mau datang. Kita udah harus siap-siap nih. Dan yang paling spesial banget di episode kali ini, bintang tamunya Paula Verhoeven. Dan aku pengen tanya juga soal parentingnya. Jadi kalian stay tune ya. Aku mau siap-siapin dulu. Nah, sekarang kita sudah bersama ibu muda yang cantik banget, supermodel top Indonesia, Paula Verhoeven. Aduh, seneng banget Paula bisa hadir di sini. Makasih udah diundang. Di studio imut-imut aku ya. Paula, kemarin tuh lagi viral banget. Tiba-tiba ya, kan kamu waktu terakhir kali kita ketemu, Paula bilang ntar dulu lah balik ke modeling. Sekarang masih ngurusin Keanu dulu, Kenzo gitu kan. Tepatnya ngurusin badan sih. Kurus-kurus, pusing malah ya. Dan waktu itu tiba-tiba cetar gitu. Dan nggak main-main, comebacknya langsung Arab Fashion Week. Wow, keren banget. Iya, itu ya sebenarnya itu aku diajak sama salah satu brand, emang aku BA-nya gitu kan, waktu tawarin, kita mau ada Arab Fashion Week nih, mau nggak ikut gitu kan. Itu dalam hitungan berapa ya, aku dikasih tuh sebulan lah. Aduh, sebenarnya aku juga ada rasa kangen pengen fashion show lagi gitu. Cuman karena waktu itu hamil, terus udah gitu belum kurus, udah pandemi, abis pandemi hamil lagi ya kan. Jadi emang waktunya nggak memungkinkan untuk fashion show lagi gitu, dan belum ada eventnya juga kan yang bener-bener yang offline gitu kan, yang sebenarnya yang ada penontonnya. Karena aku pernah juga kemarin juga Jakarta Fashion Week tuh digital. Iya. Aku tuh pernah juga dulu di Singapura digital Fashion Week gitu, emang kurang beda rasanya kalau rasanya beda sama yang langsung ya. Jadi emang bener-bener belum lah gitu. Nah pas kemarin tuh diajakin sama brand aku itu, akhirnya ya udah deh. Jadi akhirnya aku juga ada tantangan untuk dalam sebulan nih aku harus diet, harus olahraga. Untung kan anakku udah 5 bulan atau 5 bulan lah. Si gemes Kenzo. Jadi udah mulai bisa pelan-pelan olahraga, ngatur makanan, karena kan juga masih ASI apa segala macam, jadi tetap nggak boleh terlalu ketat banget apa segala macam. Nah waktu pas fitting itu disuruhnya pakai flat kan, kayak boots gitu, aman lah gitu kan. Nah tiba-tiba pas di sana disuruh pakai heels. Itu kan lumayan kan, maksudnya udah biasa nggak pakai heels. Biasanya kita flat aja, terus kayak gitu tambah badannya kan berat ya dulu aku. Jadi kayak bawaannya tuh berat aja pakai heels gitu kan, takut gitu ya kan. Gitu akhirnya ya udah aku latihan dulu apa segala macam, terus bajunya juga lumayan wow. Untungnya sih stage-nya kayak lurus aja gitu, jadi cuman lurus balik udah gitu. Cuman ya tantangan lagi sih kayak. Tapi nggak licin kan stage-nya? Nggak licin, jadi emang lebih ke sepatu sama bajunya aja. Wow, seneng banget sih. Gimana perasaannya? Bangga banget lah, maksudnya tiba-tiba kita balik lagi setelah 3 tahun di Arab Fashion Week yang bener-bener kayak penontonnya juga orang sana, dan orang-orang fashion sana, orang Arab sana, Dubai, terus gitu orang KJRI juga, orang Indonesia ada beberapa yang datang juga, jadi bener-bener seru sih. Mengobati kekangenannya. Iya, dan aku juga nggak nyangka bakal seviral itu sih, karena viral banget sih, rame banget gitu. Iya, terus gitu kan kita juga ada bikin digital video campaign-nya juga kan. Itu lumayan tantangan sih, kayak misalnya waktu itu aku juga di desert safari. Jadi baju aku tuh gede, panjang, terus kayak gitu jalan di gurun kan pasir masuk ya kaki. Itu kan berat, jadi bener-bener luar, aduh gila ya. Jadi emang jadi inget lagi dulu perjuangan seorang model tuh gimana gitu ya, kayak gitu tantangan lagi. Belum debu-debunya, pasir-pasirnya yang ke muka, angin ke mata, ya kan, apa segala macam. Jadi
Wow, luar biasa sih, pengalaman yang luar biasa banget. Iya. Wow, keren banget. Dan aku lihat di Instagram ada bawa Kenzo ya? Oh, bawa ya. Gimana tuh udah bawa bayi pertama kali fashion show? Riweh nggak? Dia rewel nggak? Dia sebenarnya nggak terlalu rewel. Jadi pas aku memutuskan untuk bawa Kenzo tuh karena kan pertama nggak bisa jauh juga kan, masih bayi, kasihan, nggak tega. Terus udah gitu aku nggak ada suster waktu itu karena suster aku paspornya hilang atau gimana. Akhirnya aku bawa adik aku minta tolong. Jadi ya udah di-handle semua sendiri, kecuali pas hari aku fashion show sama hari-hari aku syuting, aku titip adik aku gitu. Jadi aku titip ya. Jadi udah selesai kerja, balik lagi ngurusin anak lagi gitu. Masih nyusuin? Masih. Jadi nyetok ya juga apa ampun, segala macam. Jadi pas udah hanya kan kalau nggak bawa bayi kan enak kayak istirahat gitu, capek. Jadi 4 hari gitu aja terus. Pas gitu. lagi nggak sempat bercapek-capek dulu langsung ke Kenzo gitu ya. Tapi ya seru sih, cuman ya memang itu capek banget sih. Perjuangan seorang ibu dan tapi wanita happy karir. ya jalaninnya ya. Happy karena anaknya juga, maksudnya anaknya nggak mau jauh juga kan, ngeliat anaknya senyum ketawa, dan itu kan pertama kalinya juga Kenzo ke luar negeri juga kan. Tapi enggak, maksudnya di pesawat segala macam aman ya, pesawat Beb? sempet nangis, tapi untungnya juga nggak lama, jadi lumayan ya 7 jam jagain anak supaya jangan lancar. nangis. Ya aku kebayang, karena dulu aku juga pernah bawa Kai 5 bulan ke Kanada, Beb. Jangan sedih, Beb, 20-an jam, Beb. Itu gimana ya? Waduh, chaos sih. Udah gitu gue lupa nge-spare bawa ini, tau nggak lo, popok. Aduh, jangan dulu ya, bingung nanti nggak ada gantinya soalnya. Aku lupa gitu, skip gitu. Jadi kan kadang aku udah siapin nih segala macam ini musim dingin pula. Mama sih. Mama kan, iya bener. Iya, terus jadinya ya dijagain kadang mama, ada kakak juga sih. Cuma kan tetap aja Beb, dia kan nyariin kita. Nyarinya kita bener. Jadi emang perjuangan seorang ibu tuh kebayang sih, kejar-kejaran ASI Beb. Iya bener. Belum lagi nanti kalau bawa ASI-nya ini lagi takutnya expired atau apa kalau nggak ketemu freezer atau apa kan ya. Tambah lagi sekarang udah empasi kan, untung waktu itu belum. Kata dokter boleh empasi, nanti dulu ya setelah pulang dari Dubai ribet nggak tambah empasi lagi Beb, nyari ini di mana ya. Iya benar. Akhirnya pulang dari Dubai langsung empasi. Iya luar biasa sih. Nah terus termasuk Kai juga sih, Kiano sama Kenzo ini kan bisa dibilang anak zaman pandemi ya Beb ya, iya. Yang jarang maksudnya ketemu orang kayak gitu-gitu. Kira-kira gimana sih kamu mendidiknya gitu loh saat ketemu orang? Sama hal-hal lain gitu, apakah kamu ya udah deh nanti pakai private teacher aja untuk mendidiknya atau udah aku mau sendiri semuanya gitu. Dan semuanya ya dari cara dia bergaul dengan orang lain, orang yang dia anggap tadinya stranger itu kayak gimana Beb? Bayi pandemi ya, jadi untungnya tuh aku sama Mbak Im tuh punya karakter yang beda ya. Jadi memang kalau ibu kan lebih hati-hati ya, lebih protektif, lebih hati-hati. Kalau Mbak Im tuh lebih kayak ya udahlah gitu ya kan. Iya. Nah jadi pas waktu awal-awal tuh memang kemudian Kiano kan sering kita ajak ke kantor terus syuting kayak vlog gini-gini kan ketemu banyak orang, tim-tim. Tapi memang waktu pas di fase misalnya hampir semua kena ya kita jaga-jaga ketat, tapi kalau pas udah enggak ya lost aja gitu. Saya ketemu beberapa orang dan lumayan ketemu banyak orang sih. Maksudnya sebenarnya Kiano tuh sebenarnya nggak terlalu anak pandemi banget, cuman emang ketemu kita tim di kantor juga banyak orang main. Paling aku aja sebagai ibu yang agak was-was kan kadang-kadang, tapi ya untungnya suami aku orangnya kan agak nyantai pas jadi agak balance dikit lah. Jadi lumayan dianya juga akhirnya bisa berkomunikasi ke banyak orang. Cuman bedanya adalah dia jarang ketemu anak seusianya dia. Kebanyakan yang udah dewasa ya, dewasa tim segala macam gitu. Paling kalau ada yang mau collab apa gitu kan jarang dibawa keluar. Jadi kalau orang datang ke kantor ya udah dia ketemu banyak orangnya di situ, tapi kita jarang keluar waktu itu pas lagi heboh-hebohnya pandemi. Akhirnya aku memutuskan untuk nyekolahin Kiano. Akhirnya aku putusin untuk sekolahin Kiano, jadi masukin umur 1,5 tahun. Jadi sekolah kayak sekolah main-main lah gitu untuk bersosialisasi. Karena apa? Jadi waktu itu aku pernah nganterin dia vaksin ya di rumah sakit. Terus adalah playgroundnya gitu. Nah dia tuh
setiap ada anak tuh main dia pelukin gitu. Kan bingung ya, aku main nanya ke psikolog, apa nanya ke dokternya. Jadi Kayak tadi gigit gemes. Dulu lebih parah banget, makanya akhirnya kalau sama gurunya tuh bilang gentle hand Kiano. Jadi dulu pas pertama kali masuk di sekolahan juga ada di video kita tuh dia pelukin temen-temennya kan bingung kan, juga temen-temennya juga anak pandemi juga kan, jadi juga baru pertama kali gitu kan, jadi ini anakku yang gimana ya kalau pelukin banyak orang gitu ya kan. Terus nggak cuma itu, kita pun juga digigit-gigitin, jadi mamanya digigit, makanya aku kadang-kadang nih kakak kalau gigit mama gigit balik ya. Akhirnya pernah suatu saat aku gigit dia kenceng sampai nangis. Serius? Iya, biar dia tahu kalau digigit tuh sakit, karena dia suka gigit kan. Kadang kan kita sebagai ibu suka nggak tega ya. Jadi ini karena aku udah korban gigitan terus kan. Ada aku capek, nih kak malah gigit ya. Beneran aku gigit nangis dia, kejar, sakit kan? Iya, jadi dari itu dia udah nggak, itu sakit. Dia kadang-kadang anak tuh perlu dikasih tahu kalau digituin tuh sakit gitu loh. Itu kan kadang kita suka aduh nggak tegaan ya. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh perlu ya. Ngajarin. Buat ngajarin dia biar bisa lebih mengetahui juga gitu. Iya. Nah, aku juga pengen sharing sedikit. Waktu itu juga kalau Kai kayaknya aku lumayan agak overprotective dikit ya. sih. Agak. Gitu sih. Si Tian juga protektif kan. Tian dia cuek. Oh, dia cuek justru. Cuek. Bukannya kamu. Ya, ada beberapa hal yang protektif, tapi ada juga yang pas dia cuek gitu. Dia tuh pernah ke ulang tahun saudara, padahal saudara dia udah pernah ketemu gitu loh. Terus dia ngelihat anak naik, maksudnya ikut di playground atau segala macam tuh, ngelihat orang rame dia nangis. Dia sempet nangis dan gue sempet, wow itu kan saudara ya, padahal dia juga udah pernah kenal. Ternyata dia sempet kayak kaget gitu juga. Jadi gue jadinya sering ngajakin ketemu-temu. Ya ini kayak ketemu Kiano, ketemu siapa. Akhirnya lama-lama dia terbuka, jadi seneng gitu. Iya, aku juga akhirnya aku lesin. Jadi akhirnya aku lesin berenang, walaupun itu private ya kita. Tapi kan dia ngeliat banyak bayi-bayi yang lain waktu itu. Terus dari gitu aku gymin juga, jadi kegiatannya makanya sih bayi ngangkat barbel, gimnastik anak kecil gitu. Jadi kegiatan kayak loncat-loncat. Barbelnya biskuit. Iya, jadi kayak akhirnya makanya si Mbak Im bilang, kok anak aku kok banyak banget sih aktivitasnya dari gitu. Iya lah, nggak apa-apa, daripada dia di rumah kitanya diajak main terus kan juga capek kan, atau main sama dia begitu. Jadi aku pengen arahkan yang memang itu edukasi buat dia gitu loh, buat motorik apa segala macem. Kan nggak semuanya yang kayak misalnya orang rumah itu bisa ngajarin itu kan. Paling kalau nggak aku minta tolong ya, misalnya kayak aku tuh selalu ngasih PR sama aku, udah aku ajarin ini warna ini, hijau, biru, merah, hitam, itu kan diajarin. Ya makanya kan tadi dulu tuh ingetnya hijau terus warnanya, padahal dikasih ini putih, ini biru, itu kan harus sabar ya hitam. Bener, gitu. Jadi ibunya udah ngajarin, terus susnya yang main kan juga dikasih tahu PR-nya ya, ini kasih ini gitu. Di luar itu ya dia sekolah, jadi tetap main tapi ada edukasinya gitu. Iya benar. Dan tapi luar biasa, aku lihat waktu Kiano datang ke sini dia tuh apa-apa permisi loh. Apa-apa, misi onti, aku boleh ke toilet nggak? Aku boleh ambil ininya nggak, makanannya, kuenya gitu. Jadi maksudnya emang benar-benar dia ke orang lain tuh sopan banget. Dan kemarin juga sempat lihat juga Kiano tuh sama Ata ya. Iya, aku juga dia apa-apa minta izin ya? Minta izin mau ngambil kue. Ini sebenarnya kadang-kadang awalnya sih selalu diajarin, cuman kesininya jadi akhirnya dia jadi kayak ya itu kalau anak tuh kan rekamnya cepet ya, jadi karena diajarin begitu akhirnya dia nge-repeat. Kayak misalnya dia kayak tadi dia gigit kan nggak bagus tuh, makanya dia bilang ayo minta maaf. Oh dia nggak mau minta maaf, aku ambil anaknya, cepetan minta maaf dulu gitu. Jadi pelan-pelan kayak gitu, karena kan memang anaknya gitu kan masih suka-suka dia kan. Tapi kalau kita ngajarinnya begitu ya semoga dia ngikutin ya. Jadi kalau moodnya dia bagus ya dia bisa minta maaf sendiri. Tapi kalau dia lagi lagi suka-suka dia ya diarahin, ayo minta maaf, itu kan nggak bagus ini minta maaf ya tadi kan gitu. Iya, jadi ada kata maaf, ada kata tolong gitu ya, terima kasih gitu ya. Selain itu apalagi yang Paula bilang, Kiano jangan gini ya, Kiano gini ya. Selain itu apalagi pelajarannya itu buat kan, Kiano? Enggak sih, sebenarnya aku belajar juga sih, kalau kata psikolog itu belajar untuk nggak boleh ngomong jangan. Jadi lebih persuasif ngomongnya. Itu kan aku muter otak terus tuh ya kan, kayak misalnya jangan lari gitu ya kan. Dan aku tuh nggak bisa dari aku doang, jadi aku sekeliling aku harus aku kasih tahu gitu. Misalnya aku bilang kalau saya suster atau siapa driver apa, aku bilangnya Kiano pelan-pelan aja ya. Itu kan artinya jangan lari. Saya kan
nangis. Kadang-kadang anak kecil boleh nangis, kadang-kadang jangan nangis. Papanya juga suka gitu kan. Iya. Kan anak kan perlu mengekspresikan emosinya juga kan. Terus gitu aku bilangnya, Kiano boleh nangis, tapi Kiano kalau kayak gini nggak perlu nangis. Ngomongnya nggak perlu atau apa. Jadi nggak boleh kayak jangan gitu. Jadi dan itu aku masih belajar sih gitu. Iya, kadang emang bener sih Paula sih. Kadang kalau misalnya kayak dari kitanya udah bener nih, tapi orang di sekitarnya enggak. Kayak misalnya ditakut-takutin gitu, Beb. Misalnya, nanti apa loh? Takut ini ya, contoh nih. Cacing atau apa? Dia kan suka ondel-ondel nih, tapi kalau dia ngelihat langsung ondel-ondelnya, dia takut. Nah, aku ngajarin, takut ya? Bahasanya jangan takut, aku bilang gitu. Kakak berani ya, ngomongnya jadi harus selalu membesarkan hati dia bahwa ini tuh dia berani, tapi nggak suka gitu. Jadi aku belajar sendiri. Jadi emang orang-orang sekeliling aku kasih tahu. Nah, itu akhirnya ketanam ke diri dia. Misalnya kalau ngeliat si ondel-ondel secara langsung dia nggak suka, nggak takut, dia bilang, kakak berani, tapi kakak nggak suka gitu. Jadi supaya dia tuh juga jangan jangan merasa dirinya penakut lah, apalah gitu kan. Nanti tetap kebawa sampai gede gitu loh. Benar-benar nggak enakan. Nggak tega sama anak ini. Kalau aku lebih tega karena aku disiplin gitu kan. Iya maksudnya. Iya karena waktu itu pernah kan Kiana kan dia biasa kalau aku waktu hamil itu sekolah aku anterin, tapi aku nunggu di luar. Nah, kata si Miss-nya itu bilang, Paula nanti kalau udah kamu mau lahir sebulan, anaknya jangan diantar. Nanti takutnya nggak bisa, walaupun aku nggak ikut masuk, tapi nanti takutnya nggak mandiri gitu kan, kebiasaan. Nanti kamu repot loh, kamu kan udah punya anak lagi ini. Oh iya, jadi aku lepas. Pas aku lepas, dia nangis. Jadi kalau biasa di mobil ada aku segala macam, dia nggak ada kan. Kalau mau Baim udah mending kamu masuk ke dalam, aku aja nangis. Jadi cuma berapa meter doang dia diem lagi. Emang kadang-kadang bawaan anak kan cuman manja doang kan, ada mama papanya. Jadi kalau aku bilang kamu masuk ke dalam. Jadi aku suruh Baim masuk ke dalam. Udah aku yang ini kasih ke driver sama asisten aku sama susternya, udah dia jalan gitu. Wih, tegas. Lumayan iya, tapi ya emang harus sejalan ya. Kalau misalnya papanya lagi kalau lagi pergi bareng-bareng, papanya lagi mau ngasih apa yang ini, ya kita ikutin walaupun kita nggak seneng gitu. Jadi biar anaknya nggak bingung mau ke bapak atau mamahnya nih gitu. Hebat sih, tapi Paula apa-apa ngurus sendiri, ini sendiri. Benar-benar juara banget. Tapi jadi nggak pernah, maksudnya kalau misalnya kayak kalian debat nih, Baim sama kamu yang paling sering ngalah siapa? Sama-sama sih sebenarnya. Kan aku lebih sering. Tapi sama-sama lah. Kita perkumpulan yang ngalah, Beb. Iya kan perempuan ya. Aku lihat sih kalau lihat kamu yang itu rumah banyak merimo ya nggak apa-apa juga Jawa sih. ya kan kita. Jadi kalau dalam mendidik anak sepenuhnya kamu yang urus atau sharing-sharing sama Baim? Tapi Baim sibuk banget kan, Beb? Iya, tapi dia tuh pokoknya walaupun sesibuknya dia tuh yang penting anaknya around dia tuh ada. Dia pengennya gitu. Jadi misalnya dia walaupun dia sibuk di kantor meeting apa macam, dia pengen anaknya di situ gitu. Kalau ibunya kan ngapain? Anaknya juga nggak diajakin main gitu kan ini. Tapi akhirnya kalau kayak gitu kan ribut terus. Akhirnya aku yaudah ngikutin, yaudah dia maunya apa, yaudah aku ikutin yang pasti. Misalnya Senin sampai Rabu Kiano sekolah, aku bilang 7:30 tidur ya gitu, karena kalau itu berefek dia nanti bangunnya siang gitu. Dan kayak kemarin aku tinggal 8 hari itu si Kiano kan sama papanya terus kan. Jadi kan waktunya lebih santai, tidur jam 10 kayak jam 11. Kalau sama aku enggak, sama aku kalau di rumah 7:30 udah naik kasur. 7:30 udah bobo, Beb. Tidur 7:30 jam 8. Wah, berarti Kai harus belajar sama Kiano. Kai kadang-kadang jam 11 masih melek, Beb. Nanti katanya itu efek, itu awalnya tuh aku juga debat sama Mbak Im sama. Nanti kamu nih anak itu nanti rasainnya nanti kalau misalnya udah anak beneran sekolah kayak SD. Yang harus bangun jam 7 harus jalan, misalnya belum sekolahnya jauh apa segalanya. Nah, itu baru berasanya nanti. Nah, itu aku kan banyak belajar dari kayak dokter anak aku kan, terus kayak gitu psikolog. Jadi kalau udah urusan sekolah sih Mbak Em sih udah diem aja sebenarnya. Cuman kalau kayak mau aku praktekin kayak seminggu full ya kayak kadang-kadang kita konten gini dia ngikut apa segala macam ya sekali-sekali boleh, tapi bukan setiap saat. Paling gitu. weekend aja. Weekend atau pas lagi kita kumpul sama keluarga emang harus ini ya udah. Tapi dia tahu jam dia tidur itu jam berapa gitu. Wah, keren banget sharingnya. Luar biasa. Masih belajar juga. Luar biasa.
Tadi aku udah catet ini dalam hati. Apa? Oh, ini. Aku yang belajar. Paula, sekarang kita pengen yang seru-seru dan santuy-santuy adalah spin and spill. Itu Jadi kita habis tuh? nge-spin, kita nge-spill. Nah, kira-kira siapa yang kena zong ya? Coba nih, penasaran. Apakah aku lagi? Jangan, Paula aja. Kamu lagi lah, Jangan. Gue udah dicoret-coret Beb sama lipstick tadi ya? muka. Oke, sekarang jika mendapatkan nomor 1, maka pemutar bebas menanyakan apa saja ke lawan. Nah, sekarang berarti karena dia bintang tamunya, dia duluan ya. Ya boleh. Oke, Paula. Ayo, kita putar. Supermodel Indonesia. Kita lihat. Zong dong, zong. Zong tuh gimana tadi cara coret ya? Apa nih? Kok nanggung? Oh, di 1. 1. Ya. Ya udah deh. Pertanyaannya yang susah dulu apa ya? Tahu gitu aku siapin deh tadi. Jadi jangan pertanyaan soal kimia ya, Beb. Oke, pertanyaan berhubung ini pertanyaan family, aku juga mau nanya. Masa-masa terberat dalam rumah tangga itu kapan? Waduh. Ya kan? Ini di konten gue apa di konten Paula? Masa-masa, ya kan ini pacaran lama, nikah juga udah lama. Masa terberatnya tuh kapan gitu? Pacaran lama, nikah udah lama, ada artinya tua gitu. Oke. Artinya awet tua loh, enggak ya? Awet tua. Jadi, masa-masa paling berat ya. Coba musik sedih dulu. Waktu lagi, jadi gini Beb, gue tuh tadinya pas awal-awal nikah, ntar dulu pengen punya keturunan kan. Terus udah gitu, lama-lama udah nih selesai kontrak apa segala macem, udah boleh nih punya anak segala macem. Ya udah saatnya kita sekarang ya Yang ya, udah pede banget Beb, udah kayak pede banget kesannya, abis itu bisa langsung dikasih gitu loh. Kayak, terus? Ya di situ aku ngerasa aku takabur sih. Karena memang setelah itu ternyata lama dikasihnya. Nunggu berapa tahun nih? Nunggu setahun sih. Setahun banget. Kirain itu setahun 5 tahun gitu ya. Setahun. Soalnya kan nunda setahun 2 tahun kan. Jadi terus 3 tahun ya. Jadi 3 tahun. Kan itu dari awal-awal kan orang nanya mulu. Kapan nih? Nggak tahu, belum tahu kapan kan. Kita kan mau pacaran dulu. Udah. Sama masih kurang ya. Oh kan beda ya, ini lebih sah gitu kan pacarannya. Terus udah gitu lama, gimana ya? Apakah ada yang salah sama aku? Kan gitu kan. Si Tian si cuek sih dia kayaknya, akunya doang aja gitu yang mikir. Terus ya itu masa-masa itu sih menurut aku berat, soalnya kayak bertanya-tanya gitu Beb, maksudnya gimana ya, orang-orang nanya lah gini, terus kata-katanya tuh banyak yang nggak enak gitu loh, kayak misalnya tapi bisa kan gitu loh Beb, terus misalnya kadang nanya apa lagi ya, lupa. Lebih faktor luar ya maksudnya. Pokoknya gue nanyanya gitu, jadinya aku tuh ngerasa kayak berat gitu loh. Tapi faktor luarnya, tapi kalau dari hubungan Tian sama Titinya kitanya baik-baik aja, karena kita ngerasa lama ya. Maksudnya gini, kalau Tian bilang itu, waktu itu dia bilang, kan kita emang menikah karena emang ingin bersama gitu kan. Kalaupun memang mendapatkan keturunan pun itu alhamdulillah itu bonus. Cuma kalaupun memang belum dikasih ya kita nikmatin momen kita bersama. Masya Allah ya, dewasa banget. Masih kurang ya 10 tahun ya. Sebelumnya pacaran 10 tahun kan? 10 tahun. Kamu 2 ya? Enggak, aku nggak nyampe. Aku cuma kenal sampai nikah 8 bulan doang. Enak dong, sekarang pacaran terus dong. Enggak juga, nih ngurus anak. Sambil pacaran. Oke, gantian kamu. Gue ya? Ini pertanyaan buat kamu zong juga nih gue nih. Ini apa nih? Pernah kena tipu atau hipnotis nggak? Aku atau kamu? Oh kamu ya? Ini buat dia. Aku. Oh iya, jawab sendiri. Kena tipu enggak sih? Enggak, sejauh ini aku aman. Alhamdulillah. Pernah ada yang usaha iseng-iseng gitu tuh nggak sih? Kayak pengen yang telepon-telepon tipu-tipu itu tuh. Iya. Malah aku ajak ngobrol lah. Salah nelpon
suruh ke ATM apa? Oh jauh, yang sini aja gitu-gitu. Jadi kayak dikerjain gitu. Ditipu ya. Iya bener. Udah sih itu doang. Alhamdulillah jangan sampai ya Beb ya. Sampai aduh. Oke. Oh. Apa? Deskripsikan dalam 3 kata gimana rasanya persalinan anak. Oh 3 kata doang. 3 kata. 3 kata. Luar biasa. Oh kan. Terus bersyukur ya karena bisa ada kesempatan bisa alhamdulillah bisa dapat kesempatan bisa jadi ibu, bisa bersalin gitu. Terus kayak gitu. Apa ya? Itu udah 3 kata belum luar biasa. Ya kalau dipisah bisa luar sama biasa. Ya luar dan biasa. Satu lagi Luar biasa, bersyukur sama ya momen apa tak terlupakan lah. Momen itu benar-benar nggak terlupakan sih, kayak rasanya jadi ibu. Maksudnya perjuangan ya, walaupun aku sesar kan, maksudnya itu bener-bener ini nyawa juga ya, maksudnya dimana momen aku tiba-tiba kayak sesak nafas terus takut kan, kayak apa suntikannya tuh baru bereaksi tengah-tengah tuh aku kayak nggak bisa nafas gitu dan itu kan kita ngerasain ya gitu, jadi bener-bener istilahnya luar biasa banget sih momen perjuangan ibu. Iya, hidup dan mati. Hidup dan mati lah, mau sesar atau normal tuh luar biasa. Tapi rasanya luar biasa ya jadi ibu ya. Luar biasa. Ibu dan istri ya kan. Ibu dan istri. Itu lebih luar biasa. Ini sebenarnya bukan tea time with Titi, tapi curhat jeng-jeng gitu. Curcol ya. Curcol. Oke. Next. Masih ya? Ada ya? Jadi pura-pura nggak tahu. Oke. Nanya lagi. Aku boleh nanya ya berarti ke Paula. Apaan dong? Nyonteknya gitu apa ya? Cantik, model, pokoknya gitu kan. Tapi kesannya tuh kayak, pokoknya keren banget gitu. Tapi emang Paula pernah ada pengalaman konyol yang orang nggak banyak tahu? Apa ya pengalaman konyol? Misalnya ya, lupa resleting gitu, kayak gitu. Aku yang lucu ya. Kayak dia nggak pernah konyol ya, dia selalu on ya kayaknya. Nggak juga, kalau kemana-mana kan dulu pakai sendal apa santai. Apa ya pengalaman lucu ya. Itu sih kalau kelepasan kentut, aku dulu pernah waktu pas awal-awal nikah gitu kan, jadi kita lagi masih jaim ya. Terus hamil kan, biasanya kalau hamil kan agak susah mengendalikan. Ya nggak sih? Udah agak dol gitu kan, tipisan itu kan. Jadi aku inget banget, jadi waktu itu kita lagi games gitu kan sama tim gitu kan. Oh iya, ketawa-tawa sempet tut gitu. Ya kayak gitu, dan suamiku juga ada. Sebenarnya suami nggak apa-apa ya, main lainnya itu yang malu gitu. Itu sempet, iya pernah sekali itu. Maaf ya gitu. Untungnya ada alasannya hamil kan, jadi sesaat gitu. Ya iyalah, cuma kan tahu dong siapa yang kentut di situ. Ya udah, mending ngaku aja daripada nggak enak diomongin di belakang, mending ngomong di depan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi ya. Kentut. Seorang supermodel gitu. Oke, kalau gitu, aduh, thank you banget Paula, sharingnya keren banget, berguna banget, dan semoga aja teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari sharingnya Paula yang luar biasa ini. Seorang ibu yang luar biasa, seorang istri yang luar biasa. Amin. Sukses terus ya Paula. Makasih ya udah diundang. Dan sekarang ini ada segmen Birni. Kita akan pergi sebentar. Ini yang bikin deg-degan. Mau aku hidupin musik Jangan dong. Yuk biar cepet aja, yuk cepet aja. Oke, thank you. Dadah. Terima kasih Paula udah mensupport secara jasmani dan mentally, maksudnya jadi Paula yang seperti sekarang dengan perjalanan yang lumayan panjang, dengan pengalaman hidup yang luar biasa juga, dan terus semangat dan juga sehat. Karena buat aku sendiri, aku bener-bener banyak belajar sebagai pribadi yang untuk lebih baik, terus pribadi yang lebih sabar, terus ibu yang baik juga buat anak-anak nanti, dan berusaha untuk jadi istri yang solehah juga, yang terbaik buat suami. Dan juga kadang-kadang kita selalu ngomong ke diri sendiri kalau
it's okay Paula, it's okay. Kamu kuat, kamu bisa ngelewatin ini. Dan pokoknya harus tetap bersyukur aja, itu aja sih